Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Qodir dengan NIM 2012001310. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari amr dan juga klasifikasinya. Baiklah, pertama-tama yaitu pengertian dari amr. Amar secara bahasa terambil dari masdar amaro ya'muru amron yang artinya perintah. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat, diantaranya menurut Ibnu Subaki amar adalah tuntutan untuk berbuat, bukan meninggalkan yang tidak memakai latar atau sejenisnya. Tapi ada yang mengatakan menyuruh melakukan tanpa paksaan. Tetapi definisi yang sering dipakai oleh para ulama adalah yang artinya yaitu permintaan untuk melakukan sesuatu yang keluar dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Adapun syarat dengan lafaz dari sisi orang yang kedudukannya lebih tinggi, persyaratan ini diperselisihkan karena apakah memang harus yang memerintah itu lebih tinggi dari yang disuruh. Padahal ada sebagian ulama yang mengkategorikan menjadi amar dua, yaitu untuk doa atau permohonan dan iltimas atau ajakan. Yang pertama bisa dibilang perintah dari orang yang kedudukannya lebih rendah kepada yang lebih atas, sedangkan yang kedua dari orang sejajar. Jadi tidak ada tuntutan bahwa yang memerintah harus lebih tinggi kedudukannya. Baiklah, apakah teman-teman sudah paham? Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang klasifikasi amar. Kata amar bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu secara hakiki yang mengandung makna perintah dan majazi yaitu mengandung makna lain selain perintah yang keluar dari makna asalnya. Al-aslu fil amri lil wujubi, yaitu asal dari amar adalah untuk mewajibkan, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah ayat ke-110. Nah, dalam ayat ini ada kewajiban untuk mendirikan sholat. Adapun makna amar atau perintah hakiki itu pun ada yang mengartikan mushtarak karena di dalamnya terkandung makna wajib, sunnah atau bahkan mubah. Terlepas dari pendapat itu bahwa ketika ada amar, maka itu bisa menunjukkan beberapa kemungkinan makna karena adanya petunjuk-petunjuk atau penjelasan. Di antaranya adalah yang pertama, untuk hukum nadab atau sunnah, artinya amar yang ada bukan untuk wajib, seperti firman Allah dalam surah An-Nur ayat ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna takhassunan liyabtagu 'aradal hayatid dunya wa may yu'rihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Yang artinya orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya
sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Apabila hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian atau kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah mereka dipaksa, lafaz katabah yaitu kemerdekaan dengan pembayaran cicilan yang disuruh dalam ayat tersebut menimbulkan hukum nadab, sehingga bagi yang menganggap tidak perlu maka tidak ada ancaman. Oke, yang kedua, untuk surah bersifat mendidik atau irsyad, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman fa'tubu wal yaktub bainakum katibun bil adli wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wala yumlil ladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumilla huwa falyumlil waliyyu bil 'adl wastashhidu syahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa mar'atani mimman taradawna min asyhada'i an tadilla ihdahuma tuzakkira ihdahuma al-ukhra wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u wala tas wala tas'am wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali dzalikum aqsitu 'indallahi wa qawamu lisyahadati wadana alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla ta'tubuha wa ashhidu idza tabaya'tum wa la yudurru katibun wa la syahid wa in yaf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seseorang pencatat di antara kamu menulisnya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akhlaknya, lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, sehingga jika salah seorang saksi perempuan lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak bila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit atau dipersulit. Begitu juga saksi, jika kamu melakukan yang demikian, sesungguhnya hal itu suatu kefasikan kamu padamu.
Bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan tentang apa yang sebaiknya dilakukan seorang setelah berlangsung hutang piutang. Ayat ini juga mendidik umat untuk menetapkan dua saksi pada saat berlangsung transaksi hutang piutang untuk kemaslahatan mereka sendiri. Oke, selanjutnya yang ketiga, untuk hukum ibahah atau boleh, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasqa Musa liqaumi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata ayna qad alima kullu unasin masyrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ya, artinya, ingatlah ketika Musa memohon curahan air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah jarinya batu itu 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Suruhan dalam ayat ini tidak mengandung tuntutan apa-apa terhadap orang yang menerima amar, tetapi melainkan hanya suatu kebolehan. Yang keempat, untuk tahdid atau guna untuk menakut-nakuti. Contoh dalam surah Ibrahim ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alu lillahi andadan yudillu an sabili qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar." Yang artinya, mereka orang-orang kafir itu telah membuat tandingan-tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Nabi Muhammad, bersenang-senanglah, sesungguhnya tempat kembalimu adalah neraka. Meskipun dalam ayat ini digunakan kata amar, namun tidak mengandung tuntutan apa-apa. Bedanya dengan ibahah di atas adalah dalam bentuk tahdid itu disebutkan janji yang tidak enak. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya pada video kali ini. Apabila ada salah baik pada kata maupun pada tindakan, saya mohon maaf terlebih dahulu. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.